belum berkelimpahan ya itu ada belief bagasi emosi, aku mah nggak layak, aku mah nggak bisa, ya itu yang melimitasi. Ini yang kita izinkan lepas gitu istilahnya, izinkan dialirkan dan dilepaskan gitu. Nah ketika kita sudah menyadari bahwa ini kan sebelum kita lahir tuh udah udah DNA kelimpahan gitu, udah berkelimpahan, jadi ya udah percaya aja sama skenario yang memang semuanya udah terhampar tersedia. Tugas kita samain aja deh resonasi kelimpahannya, resonasi selarasin sama kelimpahan. Pilihnya apa? Bersyukur, berterima kasih, bahagia, tenang gitu loh. Nggak bisa buru-buru, nggak bisa cepet-cepet. Pokoknya harus sekarang. Ngapain sih pengen pokoknya harus sekarang, emang udah ada. Tinggal coba aja resonasinya disamain. Yang bikin harus dipercepat adalah bagaimana kita menyamakan resonasi dan keselarasan ini dengan keselarasan semesta gitu. Dan yang paling penting satu, aku terbuka untuk sadar bahwa akulah 100% yang menarik realita itu terjadi di dalam kehidupan aku. Dari mana? Dari file-file memori masa kecil. File-file memori masa kecil aku, file-file memori negatif waktu aku masih kecil ya, 5 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah, yang judulnya sama kayak rasa ini. File-file inilah yang masih menyala di bawah sadar, yang akhirnya mengundang dan akhirnya merefleksi, memantulkan realita yang itu. Di titik aku menyadari ke sana, oh iya, file-file memori itu aku belum ikhlasin, belum aku lepasin saat itu. Belum aku alirkan dan aku lepaskan. Di titik itu aku ketemu, aku sadar, aku duduk sama rasa itu, aku terima, aku sambut terima, aku alirkan, aku lepasin. Lepasin. Karena itu akarnya. Akar itu yang menyala jadi lupingan ini, lupingan itu, dibohongin orang ini, diambil uang, di semua proses gitu, beda-beda cerita. Di titik aku sadar, apa yang aku lakukan? Aku tetap berkomunikasi sama teman yang punya utang. Halo, apa kabar? Gimana? Mau rencana bayar kapan? Tapi di lubuk hati aku yang paling dalam udah aku lepasin. Aku udah lepasin. Jadi uang itu adalah energi dan uang yang masuk kepada aku itu tergantung dari seberapa pantulan di dalamku. Jadi aku nggak ada beban sama orang itu. Aku maafkan orang itu, bahkan aku sending love. Yang Oke, itu real aku lakukan. Teh Aku Feby kan maafkan, aku sending love ke mereka. Sending love-nya apa? Aku bayangkan dia ada di depan aku, maafin, aku minta maaf, lalu aku sending love ke dia, bayangkan dia sehat, bayangkan dia bahagia, bayangkan dia ada rezeki, bayangkan dia kerjaannya lancar dan lain-lain. Sehingga kalau dia sehat kan dia bisa bayar. Kalau dia rezekinya lancar kan dia bisa bayar gitu. Jadi aku mau ya, support doa yang terbaik buat dia. Tapi skenario yang terjadi sama aku itu adalah uang aku tuh diganti totalnya, total dari utang teman-teman aku tuh diganti bukan dari orang-orang itu mas, dari bisnis aku yang lain. Masuk uang totalnya, total akumulasi kalau mereka semua bayar. Itu enggak sebulan mas, cuma sekitar seminggu dari sejak aku melepaskan, merelakan, lalu aku sending love, lalu uang itu masuk semua terganti. Kayaknya 3 kali lipat deh dari angka oke, itu. oke, Teh. Kemarin waktu di reuni itu kan ada salah satu peserta yang datang dari Merauke namanya Bu Puji ya. Betul, Nah, Bu betul, Puji itu betul. dulu kan benar-benar dia punya hutang ya 600 juta berapa gitu. Ya, Terus akhirnya dia bisa bangkit dari keterpurukan finansial dan malamnya itu aku sempat ngobrol lebih dalam gitu. ya, Ternyata eh wajar ya beliau itu mengalami peningkatan secara signifikan tuh karena setiap minjamin uang sama orang gitu yang mau dihutang gitu teh, dia ya. sudah nganggep itu nggak bakal balik gitu, udah diikhlaskan gitu. Bahkan ada salah satu sahabat suaminya gitu yang kena masalah, dia masih sisa mobil satu-satunya itu dia gadekan untuk menolong temannya itu gitu. Jadi
cara pandang, respon terhadap uang, terhadap keberlimpahan itu benar-benar termanifestasi di luar gitu loh. Harus punya nyali gitu loh. Kalau kita ingin berubah tuh harus punya nyali gitu. Jadi relate banget dengan yang selama ini diajarkan oleh TVB gitu. Nah, nah, terus teh kan di satu sisi TVB kita kan tahu ya bahwa dalam dalam Badan Revolution tuh teman-teman selalu diajari untuk quantum jump, untuk manifestasi-manifestasi ini itu dan seterusnya gitu ya. Ya. Kalau kemudian dikomparasikan ya, kalau kemudian dibandingkan gitu, eh eh, jalan hidup itu sesuai dengan yang kita mau. Pokoknya kita pengen begini, alam ngerespon begini gitu. Kita pengen begitu, alam ngerespon begitu gitu. Atau opsi yang kedua, udah percaya penuh aja pada pada semesta ini, apapun yang terjadi nggak perlu dilawan. Nah, itu bagaimana ya menemukan benang merahnya ya, titik tengahnya gimana ya Teh? eh Sejujurnya percaya aja sama semesta yang ngatur, Mas Hendra. Sejujurnya itu. Nanti uniknya nih Mas Hendra, itu tiba-tiba ada intuisi yang kehendak kita juga sama kayak gitu gitu. Hmm. Itu jadinya kayak kayak seakan-akan kayak kita punya keinginan, padahal Hmm. kalau dari mindset awal bahwa nih mindset awalnya sebenarnya ada di bab satu, Mas. Ada di siapakah dirimu. Dirimu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Stop di situ tuh. Ketika kita udah memahami itu bahwa kita udah yang tanpa batas dan berkelimpahan, artinya kan semuanya sudah ada dan tersedia. Logika simpelnya, kalau anggaplah analogi simpel gitu ya, Allah dan semesta ini kayak lautan tanpa batas yang luar biasa, tanpa batas lah istilahnya. Kita Wah. ini adalah setetes air lautnya itu yang tes gitu. Kan kalau kalau air laut itu asin, kan si setetesnya juga asin dong, Mas. Hmm. Hmm. Kalau Mas Hendra dan teman-teman semua punya sifat kasih sayang, Allah punya sifat kasih sayang, maha pengasih, maha penyayang, Mas Hendra juga punya sifat kasih sayang. Allah punya sifat maha lembut, Mas Hendra juga dan teman-teman punya sifat lembut gitu. Ketika Allah punya sifat berkelimpahan, bukankah si setetesnya ini juga default DNA dari awalnya itu udah berkelimpahan juga ya? Iya, Nah, iya, iya, sadari iya. aja itu, ini bawaannya udah berkelimpahan. Kenapa belum berkelimpahan? Ya itu, ada belief bagasi emosi, aku mah nggak layak, aku mah nggak bisa. Ya itu yang melimitasi. Ini yang kita izinkan lepas gitu istilahnya. Izinkan dialirkan dan dilepaskan gitu. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa ini kan sebelum kita lahir tuh udah udah DNA kelimpahan gitu, udah berkelimpahan. Jadi ya udah percaya aja sama skenario yang memang semuanya udah terhampar tersedia. Tugas kita samain aja deh resonasi kelimpahannya, resonasi selarasin sama kelimpahan. Pilihnya apa? Bersyukur, berterima kasih, bahagia, tenang gitu loh. Nggak bisa buru-buru, nggak bisa cepet-cepet. Pokoknya harus sekarang. Ngapain sih pengen pokoknya harus sekarang, emang udah ada. Tinggal coba aja resonasinya disamain. Yang bikin harus dipercepat adalah bagaimana kita menyamakan resonasi dan keselarasan ini dengan keselarasan semesta gitu. Keselarasan semesta udah jelas. Keselarasan semesta itu kita bicara level alfa, theta, tenang, senang-senang aja, seru-seru aja, bercanda-bercanda aja. Itulah frekuensi yang selaras. Iya. Dan lagi-lagi ya Teh ya, jangan menyepelekan tabungan energi Betul. karena saya kok nggak tahu ya, saya tuh banyak melihat orang yang banyak menafkahkan hidupnya untuk orang lain itu rata-rata kalau batin apa-apa, kalau pengen apa-apa tuh mudah kejadian gitu loh. Jadi Ya, jawaban yang realistis mungkin aku sudah coba ini, coba itu, tapi kenapa belum terjadi? Ya mungkin karena energinya, powernya kurang gitu ya Teh ya. ya, Itu betul. kayaknya nggak bisa dipungkiri deh ya. Betul, Nah, betul, betul sekali Mas Hendra. Betul. Karena gini, ketika gini, logikanya gini. Ketika seseorang itu penuh cinta untuk berbagi gitu ya, ada cinta di situ untuk berbagi. Apa yang
terjadi di dalam kehidupan kita kan sesuai dengan apa yang kamu lepaskan secara energi rasa. Ketika rasa hati berbagi itu kan rasa bahagia tuh yang keluar. Otomatis yang dia lepaskan, yang dia terima. Jadi Jason Michael tuh dulu tuh dosen aku di Diamond Cutter Wisdom itu bilang, Feby, kalau kamu mau uang kamu nggak habis-habis delivery terus sayang ke banyak orang. Karena itu esensinya gitu. Kamu mengeluarkan itu yang masuk nggak akan berhenti-berhenti. Kamu mengeluarkan setiap hari itu yang masuk-masuk akan tidak Iya, terbendung gitu. Tapi bukan karena itu juga, itu udah hukum perputaran, Mas. Hukum perputaran sunatullahnya udah begitu. matematika Putarannya kamu semesta keluar, ya. kamu iya, matematika semesta udah hukum perputarannya begitu. Jadi kalau teman-teman dalam keadaan apa ya, dan keadaan nggak punya, dalam keadaan sorry di situasi yang nggak punya uang, bukannya aduh gimana harus berbagi, aku aja nggak punya uang, kan untuk berbagi nggak harus uang, bisa Iya, iya, memudahkan iya. urusan orang, meringankan beban orang, membahagiakan orang, bahkan udah dia yang paling gampang doain orang aja deh gitu. Itu Oke. banyak dilakukan di teman-teman alumni dan akhirnya itu eh, menjadi satu solusi buat teman-teman, akhirnya banyak perubahan juga dari teman-teman. Tabungan semesta itu salah satu gambaran di mana kita mengekspresikan sejatinya kita yang memang sudah berkelimpahan gitu, identitas diri Iya, iya, iya. yang sudah berkelimpahan. Jadi, eh kalau ibarat kita mau nembak apa gitu ya, kita udah pinter caranya nembak gitu. Tapi kalau nggak ada pelurunya kan juga nggak bisa kena sasarannya gitu. Kira-kira gitu ya kurang lebihnya.